Jadi kalau ada begal dihajar sama warga berdarah-darah setengah mati, ujian saudara. Antum akan diangkat derajat ente setelah ini. Ya. Enggak seperti itu. Begal kok mau diangkat derajat. Direndahkanlah itu. Ketahuan. Ketangkep. Rasa cinta kita kepada guru kita Habib Lutfi. Masya Allah, lebaynya. Ibu bapak, para hadirin yang saya muliakan. Hadir. Beberapa waktu yang lalu saya komunikasi dengan Habib Idin. Habib Idin. Pripun, Bib? Abah orangnya tidak pernah respon sesuatu yang tidak penting. Kalau fitnah harus direspon. Supaya tidak membiarkan orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk menebarkan fitnah. Karena beliau adalah seorang wali kutub. Seorang yang mulia. Seorang yang sudah menjadi ikon di dalam keagamaan. Itu harus direspon. Fitnah itu harus dilawan. Harus ada klarifikasi. Di fitnah apa, yang fitnah siapa. Nah, walaupun nanti dimaafkan, walaupun tidak sampai ke ranah hukum misalnya. Karena akan wali. Jadi, kita jangan membiarkan fitnah. Fitnah itu harus dilawan. Itu bagian daripada amar ma'ruf nahi mungkar. Kok fitnah dibiarkan? Fitnah nggak boleh dibiarkan. Harus ada klarifikasi ya ikhwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, hari ini ana difitnah saudara. Untuk anak-anakku semuanya, jenengan jangan gampang terpengaruh oleh fitnah. Itu yang dikoar-koarkan ataupun yang didengungkan oleh saudara-saudara kita yang selama ini mungkin ingin menjatuhkan nama saya. Tolong untuk tidak direspon, itu fitnah. Itu magom Syekh Jumadil Kubro yang itu memang saya buat karena dasar petunjuk. Itu makam KRT Sumodiningrat itu saya bikin bin Yahya karena dia memang bin Yahya. Saya lebih tahu dari keluarganya. Gitu, bukan nyuruh orang lain untuk pembelaan. Itu namanya gentle. Gentle. Nah, ketika berani berbuat harus berani bertanggung jawab. Apalagi kita sebagai seorang pemimpin. Sebagai contoh, pemimpin Taregoh internasional. Pemimpin Jatman. Dan pemimpin-pemimpin yang lain. Itu sikap tanggung jawab, kedewasaan. Gentle dong. Mungkin beda tradisi di sana, kalau ada masalah bukan bosnya yang turun tapi anak buahnya. Tapi kalau di tempat kami yang turun langsung bosnya. Ada masalah apa? Oh begini, gimana? Oh sebentar. Panggil orang-orang sini, kita duduk. Masalah di mana? Kalau di sini mungkin tradisi beda. Nah, mungkin teman-teman di sana paham ya. Mungkin tradisi di sana begitu. Tradisi di sini memang langsung yang dituduh, yang difitnah itu yang muncul udah. Klarifikasi gitu kan. Nah, udah. Jadi kalau misalnya seorang ulama, seorang yang berilmu, seorang yang sudah laqabnya wali gudub, itu nggak mungkin membiarkan fitnah itu tersebar luas sehingga menyesatkan orang lain. Kalau fitnah ya, ada ulama itu seolah ada pembiaran untuk fitnah. Nggak boleh itu. Itu pembiaran atas fitnah. Nah, kalau fitnah, siapa yang fitnah? Fitnahnya apa? Terus kebenarannya seperti apa?
Itu tanggung jawab sebagai ulama. Kira-kira menurut antum logis enggak? Bib Miftah, kita difitnah misalnya, apa misalnya difitnah? Ya kita klarifikasi, kita panggil orangnya siapa? Nih, yuk duduk. Apalagi ini menyangkut keluarga orang lain yang kita klaim keluarga kita. Kalau kayak gini dibiarkan, maka seolah-olah pembiaran. Tidak logis, ya iyalah, karena memang nggak nyampe. Yang logis bagi kalian ronsten makam. Kalau ulama difitnah segala macam, ya dipanggil orangnya, apalagi menyangkut kuburan, menyangkut sejarah, pembelokan sejarah. Kita dituding sebagai pembelok sejarah. Luruskan. Kenapa saya katakan begitu? Berarti keluarga daripada HB kemarin, HB2 kalau nggak silap saya itu, berarti mereka membelokkan sejarah. Kamu punya tanggung jawab untuk meluruskan. Kan mereka fitnah, berarti mereka salah. Yang benar punya kamu. Jadi kamu harus meluruskan itu. Ya, iya, ya, iya. TJ mulut sampai berbusa pun nggak ada guna. Ya, yang guna mulut busanya Rijik sama mulut busanya Bahar. Bisa mengundang mobil mewah dan rumah mewah, ya kan? Iya. Kalau mulut gua berbusa nggak menghasilkan uang dari masyarakat miskin. Kalau misalnya pernyataan dari pihak Yogyakarta, dari pihak keluarga di Jogja itu salah, itu harus diluruskan. Mereka nggak bener tuh, mereka main klaim-klaim aja. Yang bener punya kami. Buktinya begini, nih buktinya. Apalagi ini sejarah dibelokkan mungkin oleh pihak sana. Sekarang gua di pihak Mbah Lutfi nih, gua di pihak Habib Miftah nih. Mereka berarti itu udah memfitnah Mbah Lutfi. Berarti mereka itu udah melakukan penyimpangan terhadap sejarah, pembelokan terhadap sejarah. Luruskan. Yang benar begini. Walaupun itu makamnya lebih tua, tapi yang aslinya ini walaupun baru. Walaupun nisannya buatan tahun 2000, ini asli. Itu palsu. Ya kan? Kecuali kadang-kadang ada ketika kita asik membuat sesuatu yang menguntungkan kita, ketika dicolek orang takut rungkat, udah diam kita, pura-pura nggak lihat. Namanya disebutkan, kebohongannya disebutkan. Terus bilang fitnah. Terang-terangan lagi mereka. Terang-terangan makamnya disegel, ditutup, dijelaskan lagi, diundang lagi pakar sejarah. Pakar sejarah loh. Mereka tahu sejarah, mereka punya catatan sejarah, mereka punya bukti sejarah. Sedangkan yang mengatakan benar hanya punya ilmu ronsen nih, ikhwan. Ronsennya pun ronsen gaib. Itu yang logis. Kalau yang bawa-bawa ahli sejarah itu nggak logis. Untuk kalangan dobol. Ayo Habib Miftah, kalau misalnya mereka ini, siapa yang ente maksud ini memfitnah Mbah Lutfi, tunjukkan dong pembelaan ente sebagai muridnya. Tunjukkan dong pembelaan ente sebagai jongosnya. Tunjukkan dong pembelaan ente sebagai budaknya. Buktikan.
yang diklaim sebagai makam palsu, yang diklaim sebagai makam baru, yang diklaim sebagai penyelewengan sejarah, lu buktikan. Tugas lu takzim kepada guru. Ayo. Kok Mbah Lutfi lebih paham tentang keluarga orang lain? Gue jadi heran nih. Beliau modalnya cuman ilmu ronsen yang tidak pernah gue temukan di dalam kajian kewalian gitu. Iya kan? Seharusnya si Miftah muncul. Tunjukkan kebenaran itu. Jangan ente seenaknya, jangan panjenengan ojo memfitnah. Lawang kita buktikan siapa yang paling bener. Enak saja. Lawang abahku ndak pernah seperti itu. Wong abahku orangnya jujur. Ramungkin abahku wrong. Nah mungkin abahku salah. Ya mas. Yo. Apalagi itu sejarah. Menyangkut masa lalu negeri ini. Dan juga akan berefek kepada masa depan negeri ini. Yo. Oh, kalau guru gua difitnah, langsung klarifikasi. Klarifikasi terkait poin yang difitnah itu apa? Nah, misalnya, jangan langsung klaim fitnah. Apa bedanya dengan begundal-begundal yang kemarin? Nah, dibuat tesis, malah bilang tesis kandang kebo ini itu kan cara-cara licik untuk menepis, untuk menutupi kebohongan. Kalau memang cuma fitnah ya kita dengan santuy. Mereka ngomong seperti itu. Oh, mungkin di sini ada perbedaan sudut pandang. Misalnya kalau mau bela gitu. Jangan langsung klaim fitnah. Bagaimana diklaim fitnah? Kalau yang di sana punya makam, yang di sini punya tapi baru makamnya. Paham nggak? Yuk, kalau orang yang bijak ya, yuk kita ketemu dengan keluarga sana, keluarga Jogja. Kita bicarakan ini. Tapi ini seolah-olah ada yang ditutup-tutupi, ya ikhwan. Wah, cuma fitnah doang. Pantat udah gini. Fitnah doang. Tunjukkan dong edukasi kepada masyarakat. Tunjukkan pemahaman kepada masyarakat. Ya. Abah itu bukan bahasa Sunda, Bang. Abah itu bahasa Arab. Nah, ya. Kayak begundal rijik maksud gua. Ini ada yang memperjelaskan nih, siapa namanya? Lembayung senja, begundal rijik sama begundal bahar. Itu, gua perjelas. Makasih. Ada budak barusan, gua lupa begundal mana, dikasih tahu sama dia. Kan begitu kalau ulama. Kenapa hari ini sama semua saya lihat, yang udah tua pun, udah bangkotan pun saya lihat sama semua, tidak bijak. Jadi pemimpin itu, apalagi tokoh agama itu harus bijak ya ikhwan. Kami sebagai orang awam, kami sebagai orang bodoh ini, ingin melihat kebijaksanaan dari orang-orang yang terpandang, orang-orang yang sudah dijadikan sebagai tokoh. Baik tokoh agama,
tokoh nasional dan segala macamnya. Kalau yang tua-tua aja begitu semeraut, apalagi kami, saudara. Ketika dipertanyakan nasab Ba'alawi kepada Robitohnya kabur. Apa ini si Hasan Al-Idrus? Gini, si Habib Hasan Al-Idrus, miris lihat abang sekarang. Kangen ke abang TJ yang dulu sebelum kena tipu sama Jafar Sodik. Jadi ente mengakui gua ditipu sama Jafar Sodik kan? Sekarang juga kita semua ditipu oleh Jafar Sodik yang lain. Kok miris? Seharusnya senang dong. Bahwa di samping Jafar Sodik ada Jafar Sodik yang lain. Jadi kita beberkan ya ikhwan. Bukan sebelum ditipu, sebelum ketahuan nipu, saudara. Kalau sudah ketahuan nipu kok kita menyesal itu. Sama seperti gua enggan untuk datang ke rumah sakit check up. Kenapa? Takut ketahuan penyakitnya nggak enak. Kebanyakan kita kan gitu, nggak mau check up ke rumah sakit, takut ketahuan penyakit. Nah itu bahaya. Bahaya untuk diri kita. Kita nggak tahu mengidap penyakit apa yang nggak boleh kita konsumsi, apa yang nggak boleh kita lakuin. Itu perbandingannya, San. Logis kan? Logis. Ini sama. Ya. Sama ini. Ketika nggak dipertanyakan masalah nasab nih selama ini, di dalam tubuh kami mengalir darah Rasulullah. Kami tidak pernah meminta untuk dicintai, tetapi cintailah kami. Itu gua nggak kemakan itu. Kami tidak mengharapkan apa-apa, kami tidak meminta apapun, kami tidak meminta dicintai, tetapi saudara, kalau antum membenci kepada Nabi, membenci kepada kami, antum tidak akan dilihat oleh datuk kami. Macam penting kali datuk mereka. Kalau antum tidak cinta kepada kami, antum tidak akan pernah mencium bau surga. Orang tuh kalau ceramah yang sifatnya ajaran dijelaskan, bukan menunjuk ke kita, tetapi menunjuk kepada ajaran. Kalau berbicara cucu Nabi, ya udah cucu Nabi, nggak usah nunjuk ke ente, karena ente bukan cucu Nabi. Seandainya ente cucu Nabi pun nggak perlu seperti itu. Ya, konteksnya apa tentang ajaran itu ajarkan, nggak usah nunjuk-nunjuk ke diri ente. Jadi guru gue pernah ngajarin gue begini. Kalau ada seorang guru ketika mengajarkan muridnya mengatakan begini, kalian jangan ria, maka sesungguhnya dia sedang berlaku ria, katanya. Terus gimana baru nggak ria? Kita jangan ria. Kalian harus bertaubat, TJ. Itu nggak bijak. Kita, yuk taubat. Begitu ya ikhwan. Kita diajarkan, mungkin beda-beda konteks ya, beda ajaran, beda budaya. Mungkin di sana menunjuk orang lain, karena di prinsip di kami sini satu jari ini menunjuk orang lain, tiga ini menunjuk diri kita sendiri nih. Kayak gua nih ngomongin Mbah Lutfi, ngomongin si Habib Miftah, yang kena gua sendiri nih kayak gini ya. Tiga ke kita, satu ke orang. Makanya kalau gua dibully segala, gua nggak marah karena udah tahu sendiri. Ketika gua membuli orang, bulian itu masuk ke gua juga. Ya, tolong ya ikhwan semuanya, tolong. Ya. Kalau memang ini fitnah, kalau memang yang dikatakan oleh rekan-rekan dari Jogja kemarin, ya, dari keturunan HB kedua ya, kalau nggak silap saya. Mohon maaf kalau mungkin saya kurang hafal ya. Itu tolong diluruskan.
yang benar versi sejarahnya Mbah Lutfi, yang salah versi sejarahnya dari Keraton Jogja. Itu supaya kami yang awam ini, pecinta sejarah Nusantara ini, tidak kalang kabut seperti sekarang. Yang satu bilang ini penipu, yang satu bilang itu fitnah. Kan bingung kami sebagai masyarakat awam. Yang seharusnya ngomong diam, yang nggak perlu ngomong bacot. Akhirnya kalau orang-orang yang berilmu, kalau orang-orang yang bertanggung jawab dalam hal ini diam, akhirnya yang bicara yang nggak punya kompeten sama sekali. Contohnya saya. Nah, ngapain saya ngomong masalah itu? Bukan keluarga saya ini, tapi kita penikmat sejarah ya ikhwan. Jangan sampai anak cucu kita cekokin dengan sejarah palsu. Apalagi ilmu ronsen makam itu kagak usah lu cerita di publik. Kan timbul tanda tanya kalau nggak ada penjelasan, karena dia tidak akan menemukan penjelasan itu, karena butuh kajian. Kalau sifatnya butuh kajian, ngapain lempar di publik? Jadi pertanyaan besar, bahkan diolok-olok sama orang. Nggak salah orang ngolok-ngolok itu. Nggak salah. Karena itu bukan untuk konsumsi publik. Ya? Iya. Paham ya? Paham. Apa ini budak? Budak ada nanya nih budak. Apa katanya nih? Budak Imat ya? Imat bukan Menir. Menir yang piara budak. Ya. Ini nggak akan selesai, ikhwan. Sampai kapanpun nggak akan selesai. Kalau misalnya dianggap fitnah, udah lapor polisi aja, Miftah. Ini kan negara hukum nih. Ketika guru kita, ketika orang yang kita hormati, ketika beliau si ahli segalanya, intinya inti, ahlinya ahli, laporkan. Laporkan keluarga dari Jogja misalnya telah memfitnah Lutfi bin Yahya misalnya. Ngakunya NU, tapi ketika sejarah NU dirampok oleh orang-orang Ba'alawi, diam-diam baik. Masa enggak lihat mentang-mentang pakai kacamata? Yang buta bukan matanya, Bung Lubis. Yang buta akalnya, hatinya. Orang sekarang itu nggak condong kepada kebenaran. Orang nggak condong kepada sesuatu yang semestinya kita perjuangkan. Orang sekarang lebih condong kepada uang. Di mana yang bisa dijadikan sebagai lahan bisnis untuk menghasilkan cuan, kita lebih condong ke sana, ya ikhwan. Ngapain kita bela ini, kita bela itu? Nggak ada uang buat kita pribadi? Kemudian fitnah orang lain menghancurkan NU. Saya melihat begini, justru dengan adanya tesis Kiai Imat dan juga rekan-rekan yang lain yang membongkar pentololan penggoblokan atas nama sejarah, itu menyelamatkan bukan cuma NU tapi negara, menyelamatkan umat secara keseluruhan. Ya. Ketika kita gini, kalau udah ada penyusup pun itu kita anggap kawan. Yang penting menguntungkan kita walaupun penyusup. Yang menguntungkan ya secara pribadi kita, secara golongan, secara kepentingan umum kita udah nggak peduli sekarang. Yang penting menguntungkan kita. Apalagi nih, hidup lu ngontrak di mana, Bal? Hidup gua itu gratis, nggak ngontrak. Beda dengan hidup kalian, ngontrak sama Habib. Hidup gua merdeka, nggak ngontrak seperti ante-ante penjajah. Harus bayar upeti kepada penjajah, harus bayar ngontrak kepada penjajah. Gua merdeka, air gratis, tanah gratis. Emang kalian? Katanya yang punya negeri, tanahku sewa, airku beli. Bedalah merdeka. Supaya anak cucuku nanti nggak beli air, supaya anak cucuku nanti nggak sewa tanah. Ya. Ramai budak malam ini ya, budak peliharaan Habib. Habib Rizik inggi gurune NU.
Habib Rizik, nging Habib Rizik idolane NU. Jadi begitu ya ikhwan, menuduh gua ngontrak. Lu pikir lu budak harus bayar upeti ke Menir. Anak di rumah, istri di rumah, makan mie instan sampai keriting bulu matanya. Yang enak-enak kasih ke Habib, biar dapat barokah. Nggak apa-apa, nggak makan, yang penting ada barokah Habib. Kamu sehari-hari nyari apa? Nyari barokah. Anak istrimu kenyang dengan barokah. Lah, ente nggak tahu barokah? Ya tahu lah. Anak istrimu butuh makan, nggak butuh barokah dari Habib. Aduh, goblok. Kayak setan satu comberan, saling membela lah. Saya netral bang, tidak bela kawan, tidak bela lawan. Saya bela kebenaran. Itu nggak netral bro. Kalau bela kebenaran itu nggak netral, nggak peduli kawan atau lawan. Si paling netral. Jadi tolong ini untuk Habib Miftah diluruskan dong. Kalau misalnya mereka nih yang mengatakan Mbah Lutfi memalsukan nasab, tunjukkan dong kebenaran itu. Oh kalian itu, mereka itu salah bilang. Mereka itu nggak benar. Mereka itu telah memfitnah. Ini bukti fitnahan mereka. Itu jangan cuma ngomong. Jangan cuma ngomong. Kalau Habib yang ngelakuin kesalahan, selalu ujung-ujungnya dikatain fitnah. Gua heran. Kalau ada orang yang sudah menjadi tokoh melakukan kesalahan, selalu dikatakan fitnah. Gua heran. Muak gua dengan itu semua. Sebagai orang bangsat, sebagai orang awam, sebagai orang bodoh, sebagai orang yang tidak mau dibodohi, gue ngeliat parah teman-teman. Ada Habib nih, namanya Yusuf Al-Kaf, cabulan, fitnah saudara. Ada Kiai nih, Fahim Mawardi, cabuli, guru. Divonis 8 tahun. Fitnah, saudara. Apakah pengadilan kita terlalu bodoh? Gue heran, sekarang siapa yang benar gitu? Semua fitnah. Tapi coba kalian perhatikan, ini menarik. Coba kalian perhatikan. Orang-orang miskin yang melakukan kesalahan, mereka bilang fitnah enggak? Mereka nggak pernah bilang fitnah. Ada nenek nyuri kayu bakar, dibawa ke pengadilan. Bilang, saya difitnah. Enggak, langsung bilang, saya pikir ini boleh diambil karena nggak dipakai buat saya masak air, buat saya masak nasi. Nggak pernah mereka bilang, ini fitnah. Tapi kalau orang yang sudah merasa punya power, sudah merasa hebat, setiap kali buat kesalahan selalu berdalih fitnah. Tapi kalau gua difitnah kemarin sama habaib,
Dibilang gua menyimpan senjata api di rumah gua. Kita bukan memfitnah TIJ. Itu terindikasi. Gua didatangi ke rumah, dijemput kayak teroris. Masih bilang terindikasi. Nggak ngaku aja gua fitnah ente TIJ. Tapi gua merasa difitnah. Enggak, biasa aja. Kalaupun nih ukurannya, kalau kita dituduh sebagai kepemilikan senjata api, salah-salah kena dor kita. Tapi dengan tenang gua datang, diketuk pintu kamar gua. Pas gua keluar udah gini semua. Kejatuhan HP dipikir kejatuhan magazine AK-47 dipikirkan laporan senjata. Suruh geledah rumah gua semua. Heran gua ketika minta klarifikasi mereka, apa jawabannya? Terindikasi. Karena ente posting foto senjata api, video ada senjata api. Berapa banyak YouTuber bahas tentang dunia militer, nunjukin senjata api, terus terindikasi juga. Itu menunjukkan kepengecutan mereka, pengecutnya mereka, nggak berani ketemu sama gua, harus lapor polisi dulu. Terus mereka seolah-olah sebagai korban fitnah gua karena gua bilang mereka waktu itu bukan cucu Nabi. Selalu menanyakan data. Mana data kalau kami bukan cucu Nabi? Ditunjukkan data sama Kiai Imad. Mana data kalian sekarang? Siap hari data, mana data woi? Woi, data mana data? Nah, sekarang gua yang nanya sama kalian. Mana datanya kalian cucu Nabi? Itu fitnah yang paling keji, saudara. Lah fitnah bisa kamu simpulkan itu fitnah, gimana ceritanya? Cuman bacot doang. Ada yang ketahuan ngentot, saudara. Santriwatinya teriak-teriak sebagai korban fitnah. Udah cerot berkali-kali masih fitnah. Toh. Kok kebaca ngentot, kuning dolarku nanti. Ngomongin bank ngentot nggak bisa nih. Alah, lupa gua. Nggak bisa ngomongin ngentot di live YouTube. Kena kita dolar kuning. Ya, kalian kalau mau ngomong di YouTube jangan ngomong ngentot. Jangan. Ngewe jangan, itu dolar kuning itu nggak boleh. Ya? Nggak boleh ya. Jangan kau tiru TIJ. TIJ dolar kuning semua. Nah, beliau nikah Daud. Oh ya, nikah Daud. Karena kiai yang dekat dengan habaib, pembela habaib, nikah Daud. Yang bela nggak nanggung-nanggung, Habib Botak datang ke situ. Ya, nah ini katanya fitnah terhadap Mbah Lutfi. Tolong dong, tolong Mbah Bib Miftah, tolong diklarifikasi itu di bagian mana fitnahnya supaya kita paham sebagai awam. Kami sebagai ahwal, gua bukan ahwal lah, bukan saudara ibu kalian tuh. Kami sebagai masyarakat Indonesia, kami sebagai orang yang awam, civil society, rakyat jelata yang tidak mengerti apa-apa, tolong kasih pengertian ke kita. Di bagian mana yang terindikasi sebagai fitnahan terhadap Mbah Lutfi. Tolong tunjukkan kepada kami, Miftah. Supaya kami mengerti, supaya kami paham. Itu yang dari Jogja itu cuman fitnah. Ini terstruktur dengan masif. Bagian fitnahnya di sini. Itu bukan makam di sana. Bukan yang asli yang di sini. Coba begitu. Kita pengen lihat. Yang di Bin Yahya kan itu, coba makamnya tahun berapa? Bin Yahya pertama kali masuk ke Nusantara ini tahun berapa? Kita mau lihat, ya kan? Iya. Dan Mbah Lutfi juga, ini gua kasih tahu, gua curhat sama ente nih Miftah. Mbah Lutfi itu ada bohongnya juga. Ketika Mbah Lutfi mengatakan bahwa Wali Songo nasabnya tersambung ke Amul Fagih Ba'alawi. Itu bohong, dusta itu.
Yang ngomong siapa? Gua yang ngomong, dusta itu. Kenapa dusta? Karena dia mengatakan, ada yang bertanya, kenapa Wali Songo itu tidak dipanggil Habib, padahal mereka habaib? Karena Wali Songo itu tidak ingin dakwahnya dipersempit, pergerakan dakwahnya dipersempit, dicekal oleh Belanda. Itu udah pagi-pagi udah bohong tuh. Kalau seandainya Belanda tahu mereka adalah Habib, itu akan dicekal. Itu bohong pagi-pagi itu. Hah? Masa pertama awal-awal kemunculan Wali Songo, kenapa belum ada Habib? Padahal waktu itu belum ada Belanda. Bahkan di awal-awal Belanda menduduki Nusantara bukan sebagai penjajah, tetapi sebagai pembisnis melalui perusahaan yang namanya VOC. Sebelum keterlibatan daripada kerajaan Belanda. Terus Menir Usman. Menir Usman diangkat oleh Belanda, sedangkan Belanda tahu dia sebagai Habib. Ya. Belanda tahu dia Habib, tetapi dia dijuluki, dikasih pangkat, dikasih jabatan sebagai Mufti Batavia, bukan Mufti Betawi. Bukan, Mufti Batavia. Batavia adalah panggilan dari, sebutan dari Belanda. Kenapa? Nahlu, kenapa? Kemudian Rabitatul Alawiyah disahkan oleh Belanda. Kok disahkan? Kan Belanda paling nggak suka dengan Habib. Kan Belanda memusuhi Habib. Kenapa disahkan oleh Belanda? Tolong Miftah jawab itu ya. Kalau ada waktu, kalau nggak ada abaikan aja. Biar kami koar-koar. Nggak senang laporkan. Bentar-bentar ada budak yang komen nih. PIJ sok ahli sejarah. Padahal dobol doang. Yang dobol doang itu yang bilang, kalau misalnya Imam Bonjol itu adalah bin Syihab, kakeknya si Rizik. Salah, itu dobol. Sok ahli sejarah lagi ngomong kayak gitu. Habib kan mendadak jadi pakar sejarah. Gue tengok. Akhirnya pas kita tanya, kamu tahu sejarah itu dari mana? Dari Semedi, dari Mimpi, dari Ronsen. Sejarah tidak berbicara seperti itu. Sejarah adalah kejadian di masa lampau. Sok nggak sok kita harus tahu sejarah kita. Bangsa yang besar adalah bangsa yang tidak melupakan sejarahnya. Apalagi sampai menukarkan sejarahnya. Satu orang tokoh kita balik, hancur sejarah kita, saudara. Dengan hancurnya sejarah, hancur negeri kita, saudara. Memenangkan penjajah, padahal kita sudah merdeka, terbebas dari jeratan-jeratan penjajah walaupun belum sempurna. Karena masih banyak antek penjajah di Indonesia ini. Jas merah, jas merah, jas merah. Jas merah dilupakan, bibir merah yang dinampakkan. Orang ngingatin sejarah malah ditawarin mobil merah. Buat ngangkut sampah pun kagak muat. Udah jangan asik nonton kebaya merah. Orang yang hidup ratusan tahun yang lalu, batu nisannya buatan tahun 2000. Baru ditemukan tahun 2000. Padahal tokoh loh. Kemudian dari pihak yang memegang sejarah, makam, dan juga mewarisi darahnya, dianggap tukang fitnah, saudara. Al-Fughima. Ya Allah, Fughima itu. Begitu juga di Aceh ini. Yang keluarga pejuang dibilang keluarga pengkhianat. Yang keluarga pengkhianat disebut keluarga pejuang. Karena mereka punya harta, punya kedudukan. Jadilah mereka berdarah pahlawan. Sementara kami hidup dengan kesederhanaan kami. Dibilang antek-antek Belanda, dibilang keturunan penjajah. Pas kita cek keluarga dia,
Semua dulu jadi kaki tangan Belanda. Keturunan sultan, narik ojek, narik becak di Aceh. Tukang panjat kelapa, tukang gali comberan. Karena mereka nggak punya uang, nggak punya relasi. Itu camkan itu. Kita nggak perlu diakui sebagai keturunan ini, keturunan itu. Yang penting kita tahu dari keturunan mana. Dan di situ diembankan tanggung jawab, bukan dibebankan, diembankan untuk membela leluhur kita. Jangan biarkan leluhur kita ditenggelamkan sampai 5 meter, 50 meter. Congkel, angkat lagi. Angkat lagi sejarah kita. Angkat lagi kebenaran itu, jangan kau biarkan kebenaran itu timbul. Hati-hati saudara. Kita selalu dengan peribahasa yang menyesatkan. Semakin berisi, semakin merunduk. Orang kalau semakin berilmu, semakin merunduk. Ilmu padi semakin berisi, semakin merunduk. Ingat, semakin kau merunduk, semakin kau dipijak-pijak orang hari ini. Dan tidak semua yang merunduk hari ini adalah padi yang berisi. Padi yang digerek hama pun sekarang merunduk. Aduh, berilmu sekali, padahal nggak tahu apa-apa. Oh, tuh dia ngelirik aja kita udah tahu. Dia bisa baca kitab, nggak mungkin nggak bisa baca kitab, walaupun nggak pernah baca kitab. Dia merunduk tawaduk, padahal bukan batang digerek hama. Hah? Yang congor yang udah mulai gua sekarang. Yang berisi diam. Kenapa kiai tidak berani bersuara? Bukan tidak berani. Aneh nggak mau muka aneh ditendang, rumah aneh dilempari, anak aneh dipersekusi, kita diklaim sebagai penjahat, kita diklaim sebagai Yahudi, kita diklaim sebagai PKI. Disitulah ketika kau membiarkan kesalahan itu tumbuh besar, maka kebenaran itu akan ditenggelamkan walaupun tidak akan pernah hancur. Tapi dia akan semakin lama dianggap sebagai sesuatu yang buruk. Saya pernah konsultasi dengan kiai-kiai yang ada di Jawa dulu waktu saya bahas dukun. Kenapa Mbah tidak berani untuk melawan mereka? Itu disewa preman katanya. Rumah saya dilempari. Jenengan tidak tahu apa yang terjadi di sini. Mereka banyak viewer, mereka banyak follower, mereka banyak pengikut, mereka banyak pecinta, mereka banyak centeng. Akhirnya ya gitu, kebenaran dirungkatkan. Kacamata hitam tidak jadi alasan untuk menutupi penglihatan. Ada juga yang pakai kacamata hitam supaya mata bebas melihat bodi perempuan seksi tanpa ketahuan orang lain. Ah, basah. Makanya Miftah jangan kebanyakan lihat paha sama dada. Dada ayam, paha ayam, runyam. Kalau gua Miftah nggak bisa kayak lu ngaji di lokalisasi, nggak bisa gua, nggak bisa. Mungkin iman gua tipis sekali ya. Kalaupun gua nggak berniat ya, tapi pikiran gua udah ke situ. Yang hobi bala, yang hobi bala, yang hobi bala, yang hobi bala, gitu misalnya gua lagi baca sesuatu gitu ya, pas lewat yang hobi bala, yang hobi bala, hobi mubahala, yang hobi bala, yang hobi bala, hobi mubahala, anta fa anta kadrun
anta dada. Langsung fokus gua ke titik nol, ngeblank gua, gak bisa gua. Gua nggak bisa. Apalagi yang cuman ketutup, cuman kepalanya doang. Waduh, hebat lu, gua salut untuk itu. Ya, untuk itu gua salut sama antum Bib Miftah. Bisa sabar di tempat seperti gua itu, wah, bergetar gini langsung. Sampai keluar ini keringatku. Mic awalnya gue pegang satu jadi dua mic-nya. Yang satu di sini mic-nya langsung muncul. Nah, dari mana dia? Gitu. Untuk jenengan-jenengan yang sudah ada di sini, jenengan-jenengan yang selama ini dianggap murahan oleh orang, jenengan jangan berkecil hati, jenengan jangan bersedih. Hari ini saya datang untuk menawarkan penawar buat jenengan-jenengan semuanya yang sudah ada di sini. Biarpun orang mencaci maki, biarpun orang membuli, saya tidak akan pernah gentar untuk mengajari jenengan-jenengan semuanya supaya jenengan-jenengan bisa mengenal Allah. Mana tahu jenengan bisa dapat hidayah dari Allah melalui perantara saya. Oh, gua kagak bisa itu. Pas gua mau bilang jenengan bukan jenengan, jegang. Jegang. Gitu gua Miftah. Gua mau bilang jenengan, jegang. Jegang woi. Jegang. Gua langsung gitu. Ente hebat. Memang di zaman sekarang jenengan harus tahu keinginan terlalu besar. Dan kehidupan semakin terjepit. Gua langsung gitu ke arah sendiri. Ya. Bentar, ada yang komen nih, anak buah si Bahar, entah anak buah si Rijik nih. Nggak usah pansos TIJ. Alah, si Rijik ngajarin gua pansos. Pingin terkenal mencaci maki pemerintah. Si Bahar juga gitu, caci maki Jokowi, caci maki presiden, caci maki pejabat. Masa gua sebagai muridnya Rijik kagak ikut? Zaman sekarang nggak pansos nggak makan lah. Kita sebagai makhluk sosial itu harus pansos, panjat sosial. Tapi lihat-lihat yang dipanjat siapa. Nanti bannya kempes. Gua mau pansos ke Bahar kemarin, gua lihat ban dia pun lebih kecil dari ban gua. Ngapain gua manjat dia? Untuk jenengan-jenengan semuanya yang sudah ada di majelis lokalisasi ini, jenengan jangan berkecil hati. Apa yang jenengan lakukan ini memang di mata manusia itu tidak baik. Dengan kehadiran saya di sini mungkin dapat barokah. Saya juga bisa dapat barokah, bisa melihat yang mekar, yang terbelah. Wow, amazing. Sekali-kali dakwah di panggung, Bang. Dakwah itu di mana saja bisa. Buktinya Miftah aja bisa dakwah di tempat lokalisasi. Masa gua di depan kamera kagak bisa? Namanya juga dakwah dimanapun bisa. Tapi jangan pernah sholawatan di kandang ayam, baca Al-Quran di dalam toilet. Kena kau kan?
Maaf, gua spontan ya ikhwan ya. Otak gua spontan gitu karena nggak terkontaminasi dengan Habib. Gua jawab pertanyaan kalian spontan. Miftah mau tampil beda. Kalau mau tampil beda, kenapa nggak dakwah sambil telanjang aja? Di saat kita posisi di atas, bagaimana perasaannya? Di saat kita posisi di bawah, gimana perasaannya? Jenengan-jenengan semua tentu sudah tahu bagaimana ketika tertekan, bagaimana ketika dihimpit. Itulah hidup. Jenengan harus paham. Kita tahu apa yang jenengan rasakan. Bagaimana beban hidup sangat sulit sekali. Di saat harga telur naik turun, harga kacang terjepit, kita mesti paham. Aku paham apa yang kalian rasakan. Aku paham apa yang jenengan rasakan. Maka yuk kita sadar. Dia sadar, kita yang hilang kendali. Yowes, untuk Habib Miftah nih, tolong jenengan jelaskan fitnah yang mana, siapa yang memfitnah Mbah Lutfi. Aku ini ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi. Siapa yang sebenarnya memalsukan makam? Bela sih bela, tapi tolonglah belanya yang maksimal. Ya, bisa menjadi pelajaran kepada kami yang awam ini. Tolong. Misalnya Mbah Lutfi difitnah sebagai pemalsu nasaib, pemalsu makam. Yang difitnahnya bagian mana? Yang benar seperti apa misalnya? Kok pakai ini? Kan mic-nya di sini. Ya? Iya, saudara. Apa lagi ini? TJ sudah agak stres. TJ bukan stres, udah gila. Lambat kamu. Budak baru ya? Karena ditinggal istri. Ditinggal istri stres. Di Aceh itu orang ditinggal istri nggak stres, Bang. Dan di sana juga banyak orang yang ditinggal istri nggak stres. Misalnya istri jadi TKW, bertahun-tahun ditinggal nggak stres. Apalagi gua ditinggal istri. Gimana mau stres? Assalamualaikum. Udah berapa lama? Oh, udah setahun. Ini gatal pun nggak ada yang ngaruh. Kalau gatal di belakang nggak ada yang ngaruh. Kalau mandi nggak ada yang bersihin daki di belakang, gimana? Oh ya, iya. Sehat selalu di sana ya. Boleh dong kalau misalnya. Iya, boleh dong. Daripada jina. Iya, daripada jina. Zina, bukan jina. Zina. Kan nggak mungkin seperti ini terus. Oh iya, kan kamu tahu aku nggak suka coli, nggak suka VCS. Ada sih. Orang Sunda, namanya Teh Yuli. Ya sih kalau diizinin nggak apa-apa, kalau nggak diizinin ya daripada berdusta di belakang.
Ntar di ronsen, kan nggak enak ngaku-ngaku ronsen. Boleh ya? Boleh. Ya udah. Minggu depan mungkin buat lamaran ya. Makasih, kamu yang terbaik lah. Nah, selalu setia ya. Lah kan nggak bisa. Mana bisa. Satu sarung 5 pedang, satu sarung 4 pedang, nggak bisa. Satu pedang 4 sarung bisa, ganti-ganti sarung nggak bisa. Bisa. Kan nggak logis itu. Lagian pun kamu sama aku aja. Iya, sama aku aja udah nyerah. Gimana? Nyari sekutu ya? Ya udahlah, bukan alasan apa-apa. Boleh ya? Boleh. Ya biar nggak stres nih, biar nggak stres sendiri ya kan? Ya bukan, jangan ingat itu, jangan ingat ke tempat tidur. Udah, skip aja itu. Fokus aja, ada yang masak, ada yang ngerawat. Nah, kalau aku demam kayak gini, siapa yang ngerawat? Kan? Nah, iya, jadi jangan langsung fokus ke seksnya. Jangan ke situ. Kalau ke situ pasti nggak ridho lah. Es krim dibagi-bagi. Oke ya. Iya, gua berani ngomong seperti itu karena pakai remote. Coba kalau pakai HP nggak berani gua. Gitu dak jawabannya. Nah, mana ada orang telepon pakai remote kecuali orang gila. Bukan stres ya, gila gua udah. Yang penting kalian waras. Budak. Pokoknya budak bingung mau bikin TJ marah, mau bikin TJ kapok, mau bikin TJ. Dilapor polisi, ditahan 20 hari. Keluar nggak kapok, ngegas lagi. Didatangi anak buah Rizik. Bukannya gua diceramahin, mereka gua ceramahin. Bukannya gua minta tolong ke mereka, mereka minta tolong ke mereka untuk perlindungan. Kemudian dipersekusi channel gua, kata mereka sih. Gua bikin channel lain lebih ngegas lagi. Apa nggak stres mereka? Bukan lagi stres, saudara. Gosong. Coba lihat muka mereka. Kalau lagi ada majelis apa misalnya, kan coba lihat muka mereka. Pada gosong semua. Memang secara kasat mata, yang mereka tidak suka Kiai Imad CS. Tetapi yang paling menakutkan di belakang itu adalah TIJ sama Bung Lubis. Kenapa TIJ tahu sejauh itu? Ada di kelompok mereka nelpon gua. Gua nggak ikut-ikutan. Mau dicap cucu Nabi kek, mau bukan cucu Nabi kagak peduli. Aneh nggak peduli bang. Ente nggak usah bahas-bahas aneh. Jangan. Baru kemarin lagi. Sebenarnya yang paling menyakitkan itu mulut ente sama Bung Lubis. Itu yang mempertajam tesis Kiai Imad. Mereka kan nggak bisa jawab itu tesis Kiai Imad. Bingung. Rencananya mau dibuat sepi. Nggak ada pembahasan lagi. Ente malah nyolek-nyolek terus di sana katanya. Itu yang bikin panas. Kalau cuma tesis ilmiah begitu segala macam, itu sudah membuat mereka kelimpungan. Mereka pingin membuat ini cerita ini selesai, hilang seperti kentut, kata Taufik gitu. Kan Taufik udah terang-terangan mengatakan, anggap aja ini kentut, supaya nanti baunya hilang. Ente tiap hari nyolek-nyolek itu, kadang sehari sampai 3 kali ente live bahas ini. Ini pundanya yang Lutfi katanya. Aduh. Walau kenapa ada orang gini bilangnya? Kalian pernah dengar nggak? Masalah isu nasab ini cuman rame di medsos. Sedangkan di dunia nyata tidak ngaruh. Kenapa statement itu lahir?
Statement itu merupakan bentuk daripada kepanikan, saudara. Kalau kita belajar ilmu psikologi, itu merupakan respon dari kepanikan. Panik. Nggak ngaruh. Fitnah. Nggak ngaruh sampai ngeluarin duit buat bikin acara di Banten. Nggak ngaruh sampai 2 Habib Pesek dimunculkan ke depan. Nggak ngaruh sampai dibayarin itu si Rumel buat nyari kitab nasab sampai ke Kutub Selatan. Nggak ngaruh. Cuman rame di medsos doang. Kalau kita simak lagi secara lebih dalam pernyataan Rizik beberapa tahun yang lalu, Ikhwan, tolong lawan buzzer, kata mereka. Tolong buat konten-konten sebanyak-banyaknya. Lawan mereka melalui sosial media. Ini merupakan peran penting dalam perang sosial media. Jika ada lawan, jangan sebutkan gelar akademisi ataupun gelar keagamaannya, katanya. Atau gelar apapun, itu ada video sama gua. Format itu dibagi ke publik, ketahuan nama kita. Tahulah permainan mereka seperti apa, saudara. Ini jihad di sosmed, katanya. Antum lawan. Mereka menggoreng kita, goreng mereka. Makanya TIJ tahu arah kepala mereka tidurnya kemana. TIJ tahu kalau mereka berak itu kepala tainya arahnya kemana. Kenapa TIJ tahu 7 langkah mereka ke depan? Sebelum si Arya begini, gua udah koar-koar. Kenapa gua tahu? Kebaca ya ikhwan. Orang goblok berpolitik gampang kebaca. Gitu. Gampang sekali kebaca. Ini apa lagi nih? Orang Aceh nggak ada yang pinter. Betul, saya setuju. Orang Aceh nggak ada yang pinter. Di Aceh ini banyak yang cerdas. Kalau pinter itu nggak perlu kami nggak diajarkan untuk pinter, tapi diajarkan untuk cerdas. Selalu berpikir cerdas, tidak berpikir pinter. Orang pinter gampang ditipu. Orang pinter percaya sama ronsen makam. Budak, apalagi? Hah? Mau ngomong apa lagi? Orang pinter karena sekolah tinggi bisa dibodohi hanya dengan ngaku-ngaku cucu nabi. Yang kita butuhkan orang cerdas, orang jujur, orang pinter kagak butuh gua. Apalagi orang pintar. Orang pintar, kagak percaya gua. Ya. Orang pintar itu adalah orang yang sering masuk angin. Gampang sekali masuk angin. Makanya orang pintar minum tolak angin. Lah ngapain disawer? Mas, ngapain disawer? Mana nih yang belum nyawer? Sawerlah sekalian kalian. Udah gue bilang jangan disawer, masih juga disawer. Sawerlah. Gue kasih kesempatan. Capek gue bilang jangan disawer kalau dikit. Nggak apa-apa, makasih bang. Nggak gitu maksudnya. Soalnya kalau kalian nyawer saya, itu budak-budak pada marah, pada ngamuk. Udah yang nggak bisa sawer subscribe aja. Nggak ngemis. Gue suruh nih, perintah nih. Bukan minta nih, perintah. Subscribe.
udah nggak usah. Kalau nggak usah. Saya alhamdulillah ada rezeki. Tadi saya dapat 800.000 dari saweran. Udah cukup itu untuk saya sebulan. Sebulan nggak habis itu. Nah, rokok dari ngutang nggak akan habis. Ya. Jangan disawer. Subscribe aja, subscribe. Kalau semakin besar channel TIJ, nggak perlu TIJ banyak uang, channel aja besar. Oh, rungkat. Panik mereka. Makanya ditenggelamkan kemarin satu ya kan. Tapi ini bakal muncul lagi. Cuman nyelam doang. Nyelam sebentar. Jangan disawer ya. Jangan. Saya nggak mau kalau nggak disawer. Saya nggak mau kalau disawer. Kalau dikasih buat super thanks itu biasa itu ya pergaulan. Nah. Nyelam 50 meter enggak? Iya 50 meter nyelam channel TJ, ntar bangkit lagi. Tunggulah kebangkitan channelku yang ditenggelamkan. Ada lagi budak, komen dak. Coba patahkan dulu argumen TIJ, patahkan dulu. Gue mau lihat nih. Bikin TIJ gagok, kagak bisa jawab. Coba, budak. Tanya. Coba. Kenapa saya selalu bisa menjawab pertanyaan daripada budak dengan cepat? Karena memang saya sudah tahu semua, sudah saya petakan otak mereka itu. Sudah saya petakan otak mereka. Saya tahu otak mereka itu rata-rata ketinggalan di alam kandungan. Jadi saya sarankan untuk kalian yang selama ini mengira bahwa ari-ari ketika kau lahir adalah otakmu salah. Itu ari-ari untuk ditanam. Bukan untuk masukkan ke dalam otak, ke dalam tengkorak kalian tuh. Mending sekarang kalian cukuran, pakai oli, masuk lagi ambil otak. Kalau nggak percaya suruh ronsen sama Mbah Lutfi. Ada nggak otak kalian tuh? Itu lebih bermanfaat ronsennya. Nah, suruh ronsen tuh. Ada otak nggak? Ya? Jangan. Di sini otak kalian tuh. Di sini. Kiri apa di kanan tuh. Nah, jangan sering jatuh. Geger otak. Ya, jangan sering jatuh kena lutut. Geger otak kalian. Bentar lagi disamperin sama Hercules. Tenang aja bang, gua sembunyiin tangannya.